A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai dari ayat 82, silakan Pak Mazwar wa minasyayatin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minasyayatini man yahussuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam di dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Wa kunna lahum hafidhin, dan kami yang memelihara mereka itu. Ya. Wa minasyayatin, dan di antara syaitan-syaitan mayyahusuna lahu. Jadi syaitannya yang dimaksud di sini adalah dari bangsa jin ya. Ada yang yahusuna lahu, ada menyelam ke dasar laut untuknya. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, dan mereka melakukan amalan atau pekerjaan selain itu. Ya, jadi kalau kita kembali pada 81, Nabi Sulaiman diberikan Allah bisa menghalau angin di situ ya. Ya, jadi bisa menghalau angin, dan kita bisa bayangkan dahsyatnya angin ya. Ya. Nah, syaitan atau jin-jin ini ada di antaranya yang punya tugas untuk yahusuna lahu ya. Jadi mereka menyelam ke dasar laut. Wa ya'malu amalan duna dzalik, mereka melakukan pekerjaan selain daripada itu. Wa kunna lahum hafidhin, dan kami memelihara mereka semuanya. Ya, atau kami menjaga mereka semuanya. Nah, di sini kita dapati syaitan atau dari bahasa jin ini berarti jelas ya, mereka tidak akan pernah tahu yang gaib ya. Ya, jadi jangan sampai dianggap bahwasanya syaitan atau dari jin tahu yang gaib. Tidak, mereka tidak akan tahu yang gaib. Buktinya apa? Nabi Sulaiman meninggal, mereka nggak tahu. Yang ngasih tahu rayap gitu ya. Sampai terjatuh karena patah tongkatnya dimakan rayap ya. Ya. Jadi artinya mereka juga tidak tahu Nabi Sulaiman meninggal kan gitu ya. Ya, kalau seandainya mereka bisa memperhatikan dari jarak jauh, kenapa tidak diperhatikan dari jarak jauh ya? Mereka merasa sedang bekerja dan mereka sedang diawasi Nabi Sulaiman. Jadi mereka merasa sedang diawasi di sini ya. Mereka kan juga tidak memperhatikan kedipan Nabi Sulaiman dan seterusnya ya. Jadi artinya kalau ada manusia yang menganggap bahwasannya jin itu bisa tahu yang gaib, bisa tahu yang apa di luar pengetahuan manusia, berarti jelas itu hal yang tidak mungkin ya. Kita ingat Allah ciptakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang terbaik dari segala sisi. Baik dari fisiknya, dari kemampuannya, dari pola berpikirnya, dari semuanya, manusia tidak bisa ditanding oleh yang lainnya di situ ya. Makanya malaikat pun bersujud pada manusia, kan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan kemampuannya, ya tidak akan bisa ditandingi manusia. Makanya di masa Nabi Sulaiman itu memberikan pelajaran buat kita semuanya ya, bahwasanya manusia itu lebih berpengetahuan dibandingkan jin. Kita ambil contoh ya, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke tempatku ini dalam waktu yang cepat. Kan Ifrit memang mengatakannya, tapi dia mingkom li antaku memakomikan begitu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau wahai paduka. Tapi kan ada manusia yang bisa membawanya atau bisa memindahkannya mingkom li ayartada ikalatorfu. Jadi sebelum Nabi SAW berkedip kan gitu ya, hanya sekedipan saja. Ya itu menunjukkan. Nah kalau manusia ini terbukti. Kalau jin yang katanya sampai dia berdiri dari tempat duduknya itu belum terbukti. Karena Nabi Sulaiman belum merekomendasikannya ya untuk memindahkannya. Yang dikasih rekomendasi adalah manusia tadi yang diperintahkan untuk bisa melaksanakan tugasnya. Dan ternyata tidak ada lebih baik dibandingkan manusia tadi dari bahasa jin gitu ya. Ya, jadi menunjukkan bahwa manusia tetap lebih unggul dibandingkan bahasa jin. Nah, jadi makanya manusia mesti pede ya, apalagi muslim. Muslim yang beriman itu harus yakin dan pede gitu ya. Tidak boleh ada muslim yang takut jin ya. Tidak boleh ada muslim yang takut genderuwo gitu ya. Dengan berbagai macam jenis genderuwo di situ ya. Ya, itu yang bikin model-model itu kan sutradara saja gitu ya. Yang menggaungkan dari dulu itu ya. Ada yang model apa macam-macam ya. Ada model sundal bolong dan seterusnya, yang bikin gambaran kan mereka gitu ya. Ya kenapa sundal bolong mesti rambutnya panjang? Kenapa mesti pakai baju putih kan gitu ya. Ya, kenapa nggak pakai batik kan itu. Ya itu yang mendesain kan mereka sendiri. Jadi artinya muslim yang beriman mereka tadi tidak boleh terbawa dengan isu-isu seperti itu ya.
Jadi karena Quran membuktikan bahwasanya mereka tidak lebih baik daripada manusia. Di sini kita dapati di 82 mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman, ya mereka menyelam ke dasar laut. Untuk apa? Di antaranya ya memang di sana ada apa ya? Ada lu'lu' wal marjan yang bisa mereka manfaatkan, untuk bisa mereka ambil dan seterusnya. Ya, dan mereka tetap tidak akan pernah tahu dari awal ya bahwasanya Nabi Sulaiman wafat, ya, menunjukkan bahwasanya memang mereka tidak tahu yang gaib. Ya. Ya, berikutnya kita Ustaz, masuk mau di nanya ayat. dulu, Ya, Ustaz. silahkan. Kalau yang memindahkan singgasana sekedip mata itu manusia yang Ya, berpengetahuan. Itu jadi betul. kalau mekanismenya sekarang itu kira-kira seperti apa, Pak Ustaz? Memang ada yang bisa memindahkan Hmm, barang dari jarak jauh itu. iya. Nah, kita bisa mengirimkan sesuatu di dunia maya, ya. Dunia nyata kita belum belum bisa begitu Ya, sekarang, ya. ya, ya, Tapi makanya. dahulu sudah bisa begitu, yaitu dunia nyata, ya. Jadi Ya. kalau para ahli itu mengkaji si fulan atau manusia ini, dia memindahkannya itu, dia tadi menggunakan teori dan dia juga mengimplementasikan teori yang dia sudah kuasai, ya. Jadi dia itu memindahkannya, yang pertama dirubah dulu materi itu sehingga sana jadi energi. Nah, setelah sampai di tempatnya, ketika diterbangkan ya dia seperti jadi energi, ya. Ketika sampai di tempatnya dirubah jadi dari jadi materi. Jadi dia berarti dua kali merubah, ya. Jadi ketika mengirimkan dengan cepat itu dua kali merubah. Karena kalau dia tidak merubah, kalau tetap dia mengirim dalam keadaan dia dalam bentuk materi, dipastikan akan hancur di situ, ya. Akan hancur dia ketika diterpa atau menerpa angin, nah rih di situ dia bisa berantakan di situ, ya. Nah, tapi ternyata dia aman-aman saja ketika sampai di tempatnya, tidak ada yang kurang sedikit pun, ya. Makanya Bilqis ketika melihat singgasana itu, ka'annahu, aku seperti kenal singgasana ini. Aku tidak merasa aneh singgasana ini. Ya, ya memang itu miliknya di situ, ya. Ya. Jadi tidak ada yang kurang sedikit. Jadi artinya yang punya pun tidak pangling di situ, ya. Jadi kalau itu kan bahasa singgasana itu berarti milik Raja A tidak akan pernah sama dengan milik Raja B di situ, ya. Jadi kalau bahasa tas branded di situ berarti serinya nggak ada seri yang lainnya kecuali itu di situ, ya. Ya itu miliknya Bilqis, bukan milik yang lain. Tahu aja tas kredit. Eh, Oh, itu kan. Lagi heboh soalnya sekarang tas branded made in China. Iya, iya. Terus Bu, apalagi sama Ya koruptor. katanya kan begitu, ya. Kenapa dia Iya, mahal? Mahal bukan karena dia lebih bagus daripada produk X, bukan karena itu, ya. betul. Nah, karena memang itu cuma Limited, satu-satunya yang dia karena produksi gitu, ya. limitednya. Tidak Iya, tidak ada sengaja yang dia. lain. Iya. Terus ada nama seri ini, seri Iya. itu. Bingung saya juga. Untung kita nggak punya duit, jadi nggak mikir-mikir begitu. Yang penting punya tas aja. Ya, jadi kan Punya ketahuan duit itu juga tas siapa, sayang. ya. Makanya Iya. kalau ada nyewa kan ketahuan, oh si A itu nyewa milik si Fulan kan itu, ya. Nah, karena memang Iya. serinya ketahuan. Iya, itu Ya, sekarang juga lagi heboh tuh. Jangan coba-coba kalau ke Paris, ke Italia pakai yang KW-KW. Denda. Ya. Hmm. Tapi sekarang di sini Bu juga udah ada tuh di Alam Sutera udah ada yang kayak itu Bu, yang kayak di Johor. Dulu kan kita paling deket ke Johor kan. Sekarang di Alam Sutera udah ada. Iya. Nggak tahu tapi branded itu tapi dia cuman bukan asli dari Amerika gitu loh, bukan asli dari ininya, tapi juga benar branded itu. Iya, banyak Bu. Di Cikarang ada dua tuh. Sekarang ada dua ya. 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 Harganya lumayan sih, tapi kita bisa bilang bagus karena memang kulitnya bagus. 5 tahun kita udah bosen pakai masih tetap aja. Ustadz, Kenapa berarti pada masa itu pengetahuan sudah sangat tinggi ya Pak Ustadz ya. Iya, sangat tinggi. Iya. Dan itu Dan tadi Nabi Nabi Sulaiman berarti tadi, ya, apa ya, berpikirnya cerdas gitu, ya. Jadi jangan sampai manusia itu dikalahkan oleh bangsa jin, kan begitu, ya. Ya. Dia lebih berpotensi jadi itu. dibandingkan jin, kan begitu. Jadi kalau ada ya, jin yang bisa begitu, oh manusia berarti lebih mampu dong gitu, ya. Dan Nabi Sulaiman berarti membuktikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu, ya. Ya, meskipun teks itu ada di Al-Quran, tapi kita ingat bahwasanya teks-teks model seperti itu, kalau kita kembali pada kitab-kitab terdahulu, kan tidak jauh berbeda di situ, ya. Informasi yang model-model seperti itu ada di situ, ya.
Hanya saja Rasulullah termasuk seorang yang ummi, yang tidak pernah mengenal kitab-kitab terdahulu. Ya. Berarti setelah Nabi Sulaiman, kira-kira pengetahuan apakah ada kemunduran, kemudian sekarang mulai maju lagi gitu nggak? Ada masanya begitu nggak ya kira-kira ya? Uh, Ada. Kalau itu karena terkait dengan mukjizat gitu ya. Tetapi ini kan bahasa, ini manusia yang mampu seperti itu kan dia bukan rasul, bukan nabi ya. Ya. Dan dia mampu kan begitu ya. Berarti itu sebuah isyarat di situ ya. Jadi isyarat yang disampaikan dalam Al-Qur'an ya, karena Allah memang menceritakan di Al-Qur'an terkait dengan berita itu ya. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya manusia harus menggali kan gitu ya. Mereka harus menggali. Ya, seperti halnya dahulu itu ya. Ini para ulama tafsir dulu kan yang penting percaya gitu saja ya. Karena mereka harus mengedepankan keimanan dibandingkan akalnya kan begitu ya. Kayak terkait dengan orang yang di neraka bisa bincang-bincang dengan orang yang ada di surga gitu ya. Padahal neraka itu panasnya gitu ya. Itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu rasa panasnya masih terasa. Nah, bagaimanakah mereka berbincang-bincang kan gitu ya. Nah, dahulu ulama tafsir ya beriman begitu saja, mengedepankan keimanan karena untuk membuktikannya tidak segampang itu ya. Tapi kan lama-lama mulai terkuat di situ ya. Oh, ternyata orang bisa dari daerah jauh, mereka bisa tadi ya, bisa tidak hanya telepon ya, mereka bisa video call, dan nanti mungkin akan lebih canggih lagi dibandingkan itu di situ ya. Nah, itu contoh di situ ya. Jadi artinya kalau Allah menginformasikan di Al-Qur'an, berarti pengetahuan itu berarti mesti diungkap terus di situ ya. Karena manusia punya kemampuan terkait dengan itu, menunjukkan bahwasanya kalau Allah memberitakan, oh manusia mampu loh begitu gitu ya. Cuma tadi belum ketemu hingga sekarang ya. Jadi mengirimkan barang dalam sekejap mata itu. Dan tidak ada yang yang rusak sedikit pun ya. Dan itu keahlian yang luar biasa memangnya. Dia berarti tidak sekedar mengirim saja, tapi punya kemampuan tadi merubah materi jadi energi dan dirubah lagi jadi materi lagi di situ ya. Kan udah dibilang tugasnya Ya. Di manusia masa yang itu akan datang menggali di akan dalam Al-Quran. terbuka. Ya, betul. Jadi manusia tadi harus makin kreatif ya. Makanya kalau teknologi ini berat perkembangannya sangat cepat gitu ya. Mahasiswanya yang belajar pun juga harus makin canggih di situ ya, karena kalau dia tidak ikut berkembang ya bisa basi ilmu yang telah dipelajari 4 tahun yang lalu gitu ya. Jangan 4 tahun yang lalu, setahun yang lalu saja bisa tadi bisa ketinggalan di situ ya. Nah, nanti saya kirim video anak muda yang memprediksi nanti ke depan tuh seperti apa efek dari AI. Jadi itu akan banyak sekali orang yang akan terlindas gitu loh. Jadi anak-anak yang belajar sekarang, betul saya bilang sekarang belajar 5 tahun ke depan itu yang dia pelajari itu udah out of date gitu. Yang Ya, sekarang saja sudah begitu. ya, apalagi Sekarang kan ya. isu anak-anak muda cari kerja kantoran makin susah ya, karena sudah AI-nya sudah mendominasi gitu ya. Iya, iya, iya. Hanya ada bidang ilmu-ilmu tertentu yang itu tidak bisa diganti sama manusia. Tapi sedikit. Iya. Ya, kita terima aja lah. Iya. Ya, yang jelas semua ada hikmahnya ya. Dan manusia tidak boleh khawatir dan takut, harus optimis di situ ya. Iya, iya. Iya. Jadi Kita makin harus berkembang, yakin itu, makin betul. berkembang tidak boleh makin pesimis, makin optimis gitu ya. Betul. Iya. Kita yakin dan itu ada aja jalan dikasih Allah kalau kita mau meminta dan kita usaha. Betul. Iya. Saya sangat yakin itu. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 83. 83 Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbah. Dan tatkala Ayub berdoa kepada Tuhannya, Ani masania dur. Sesungguhnya penyakit menimpaku. Wa anta arhamur rohimin.
dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya. Wa Ayub, demikian juga Ayub atau Nabi Ayub idnada rabbah, ketika dia berdoa pada Tuhannya, anni masaniyal durru, bahwasanya aku ditimpa penyakit. Ya, jadi di sini kita dapati permohonannya pada Allah di sini tampak bukan sebuah permintaan ya, tapi menyampaikan apa yang sedang dirasakannya, apa sedang dialaminya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling penyayang di antara penyayang yang lainnya. Nah, di sini kita dapati bahasanya bahasa yang sangat sopan ya. Jadi sopan sekali kalimat-kalimat yang disampaikannya pada Allah. Ya, jadi tidak ada permintaan langsung, tapi tadi memuji Allah dengan pujian yang luar biasa ya. Jadi menunjukkan dirinya tidak merasa menyesal dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di situ ya. Dan Allah tahu apa yang sedang terjadi padanya, tapi kenapa kok sampai menceritakan begitu? Menunjukkan bahwasanya itulah bentuk curhatan tadi hamba pada Rabb-nya ya. Nah, seperti itu curhatan Nabi Musa pada Allah di situ. Ya, ya jadi tadi itu menunjukkan keakraban seorang hamba pada Rabb-nya ya. Ya, jadi artinya seorang hamba ketika memohon pada Allah, ketika berdoa, ya tadi dengan bahasa-bahasa keakrabannya pada Allah, ya menunjukkan dirinya akrab dengan Rabb-nya, dengan Tuhan. Dan itu menjadi hal yang luar biasa ya, ketika bisa menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa seperti ini. Ya, kalau kita kembali pada yang sebelumnya, Nabi Adam sebelumnya kan juga seperti itu ya. Kalimat yang diucapkannya tampak tidak ada permintaan di sana. Tapi ya seperti itulah memang bahasa mereka ya. Jadi kesopanan dalam berbahasa yang disampaikan pada Allah di situ ya. Dan Allah Maha mengabulkan dari kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Ya. Saya pernah dengar Ya. katanya Ya. kalau kita minta sama Allah itu kita harus menyebut. Kan beda sama Nabi ya. Kita harus menyebut kita meminta apa. Misalnya kita sakit, ya Syafi'i, ya Syafi'i, kita menyebut. Gimana yang benarnya Ustaz? Oh iya, ya kalau ini sudah otomatis Nabi Ayub juga menyebut anni masaniyal dur. Ya aku sedang sakit itu ya. Ya aku sedang sakit, aku sedang ditipu penyakit ya. Oh iya, melapor pada Allah. Ya, itu tadi sudah sensitif lah bahasa begitu. Nah, kalau sudah menyampaikannya pada Allah ya otomatis gitu ya. Kalau Allah Maha Penyayang di antara penyayang yang lainnya, berarti tidak ada yang akan bisa memberikan kasih sayang itu selain Allah pada orang yang sakit ini atau pada Nabi Ayub ya. Ya. Nah, jadi tadi harapannya tadi bahasanya lembut sekali di situ ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 84 ya, jawaban dari ayat 83. Ya, silakan Bu Siti Ainul 84 pada fastajabana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dzurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina. Maka kami kabulkan doanya baginya, lalu kami lenyapkan apa yang ada padanya dari penyakit, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka dengan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Wazikro sobirin, dan untuk menjadi peringatan orang-orang yang sabar. Yang abidin ya, yang beribadah. Wadikralil abidin. Abidin ya. Ya. Fastajabna lahu ya, kemudian kami mengijabah atau kami menjawabnya, fakashafna ma bi min dzur, dan kami lenyapkan, kami hilangkan darinya min dzur ya, dari penyakit ya. Wa atainahu ahlahu, dan kami mengembalikannya padanya ahlahu, keluarganya.
Ya, jadi ini bisa kami mengembalikannya bisa atau kami memberinya. Nah, ya, jadi kalau Allah menyebut dengan ataina, kami memberikannya alahu keluarganya ya. Ya. Wa mithlahum dan mithlahum. Nah, mithlahum itu seperti mereka, seperti keluarganya sebelumnya. Nah, ini boleh tadi dimaknai dengan melipat gandakan mereka ma'ahum bersama mereka. Rahmatan min indina sebagai kasih sayang dari sisi kami. Wa dzikra lil abidi dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang mereka beribadah padaku atau menyembah Allah. Ya, jadi Allah mengabulkan doanya, ya Allah menghilangkan, melenyapkan sakit yang ada pada Nabi Ayyub alaihissalam ya. Ya Allah memberikan keluarganya kembali atau Allah anugerahkan keluarga kembali yang di situ bisa tadi disebut dengan mitlam seperti mereka atau lebih dibandingkan yang pernah dimiliki sebelumnya. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah berikan padanya ya. Nah, kemudian ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Ya, jadi artinya orang-orang yang beribadah itu mereka berarti bisa mendapatkan ujian dari Allah ya. Nah, karena semakin tadi kuat imannya pada Allah, ya Allah akan semakin banyak mengujinya dan apakah dia tetap akan komitmen dan istiqomah dalam ibadah yang mesti dia lakukan. Makanya di sini kita dapati dzikrul abidin ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi orang yang menyembah Allah, bagi yang beribadah pada Allah. Ya, menunjukkan orang yang beribadah pada Allah, para abidun itu mereka tidak pernah lepas dari ujian-ujian Allah berikan padanya. Apapun ujian itu ya, setiap manusia mereka mendapatkan ujian yang berbeda. Ya, dan ujian itu berarti selalu akan ada ya, lil abidin bagi orang-orang yang mereka beribadah pada Allah. Kalau tidak ada ujian itu, bagaimana mungkin mereka akan bisa menambah kualitas keimanannya jikalau tidak ada ujian ya. Nah, makanya kita dapati Al-Ankabut memberikan penegasan terkait ujian yang pasti terjadi pada setiap orang yang beriman ya. Yaitu dalam rangka tadi untuk bisa menguji mereka apakah mereka tetap istiqomah atau tidak ya. Nah, ini Nabi Ayub ini menunjukkan tetap istiqomah pada Allah ya dalam beribadah, melaksanakan ibadahnya ya. Yang menjadi hal yang luar biasa karena boleh jadi ada orang-orang yang mereka ketika ditimpa cobaan oleh Allah berupa penderitaan maka mereka bisa menjauh dari Allah ya. Nah, ternyata orang-orang seperti ini mereka tetap dekat pada Allah ya. Nah, makanya kalau kita dapati bagaimanakah seorang tetap istiqomah dalam melaksanakan sholatnya dan yang lain-lainnya di situ ya di saat mereka sakit ya. Nah, makanya kan tidak ada istilah qadha sholat karena setiap orang yang sakit mereka berarti tetap sholat apapun keadaan dan kondisinya. Yang tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring cukup dengan isyarat saja. Jadi sehingga tetap komitmen mereka dalam ibadah menjadi tolok ukur di situ ya akan keimanan seorang hamba. Iya. Nah, berikutnya setelah kita mendapati apa yang disampaikan Allah terkait dengan Nabi Ayub ya, berikutnya kita masuk di 85 ini terkait dengan Nabi Sulaiman. Nah, karena pendek nanti 85 86 sekaligus ya, 85 dan 86 Bu Elvia, 85 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli. Dan ingatlah kisah Ismail dan Idris dan Zulkifli. Kullum minas sabirin. Masing-masing termasuk dari orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Dan kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Innahum minas solihin. Sesungguhnya mereka termasuk dari orang-orang yang soleh. Ya, wa Ismail wa Idris ya. Kemudian selanjutnya Nabi Ismail, Nabi Idris, Dzulkifli, kullu minas sabir masing-masing termasuk di antara hamba Allah yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina dan kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami atau kasih sayang kami. Innahum minas solihin sesungguhnya mereka termasuk dari golongan yang saleh. Ya, jadi selain Allah menyebut masing-masing mereka termasuk orang yang sabar, maka mereka semua dijamin kesolehannya. Ya. Jadi mereka sabar, mereka juga soleh. Ya, jadi kalau mereka sabar menunjukkan bahwasanya ujian yang Allah berikan pada mereka apapun bentuk ujian itu, maka mereka menghadapi dengan kesabaran mereka ya. Ya, jadi tetap bersyukur pada Allah dengan tadi berbagai macam cobaan dan ujian yang mereka dapati. Ya, dan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang soleh ya, yang mereka layak mendapatkan rahmat Allah. Ya, nah kalau mereka layak mendapatkan rahmat Allah, wa dakhalnahum fi rahmatina menunjukkan bahasanya mereka mendapatkan surga Allah ya.
Karena Allah yang berikan jaminan mereka dimasukkan ke dalam rahmatnya. Dan rahmat Allah ya surganya itu, gitu ya. Karena orang masuk surga memang karena rahmat Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau Allah merahmati mereka, menunjukkan mereka mendapatkan jannah atau surga itu. Ya. Ya, makanya kalau kita mohon pada Allah, ya Arhamar Rahimin irhamna di situ ya. Ya, sayangilah kami. Nah, di situ tadi tidak hanya sayang yang didapati di dunia, tapi juga sayang Allah yang kita dapatkan di akhirat ya. Nah, setelah kita dapati ada Nabi Ismail, Nabi Idris, Dzulkifli, berikutnya kemudian Wadhannun ya. Ini masuk di Nabi Yunus alaihissalam. Masuk di Buwardi, silakan ayat 87 Wadhannun. Siapa Ustaz? Buwardi ayat 87 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz dhahaba mughadiban. Dan ingatlah ketika Yunus panggilnya Yunus, ketika dia pergi marah, lalu dia menyangka alan taqdira alaihi. Dia menyangka bahwa kami tidak akan memberikan kesulitan atasnya. Fanada fi dulumat. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku telah menjadi termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya. Wadhannuni dan Dhunnun ya. Nah, ini Allah sebut mansub karena tadi seluruh Rasul di ayat sebelumnya 85 wa Ismail juga Allah sebut dengan bentuk mansub ya. Nah, karena terkait dengan ayat sebelumnya pada wa Ayyuban juga begitu masuk semua. Ya, jadi tadi masih mengikuti ayat sebelumnya ya. Ya, wa dhannuni dzahaba mughadiba. Jadi Dhannun ini adalah Nabi Yunus alaihissalam ya. Dzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan marah. Fadhunna al-naqdir alaihi, dan dia menyangka bahwa kami tidak tadi mentakdirkan kesulitan untuknya, bahasa yang begitu ya. Dia menyangka Allah tidak memberikan kesulitan dalam perjalanannya. Fanada fi dhulumat, nah ternyata Allah mentakdirkan dia mendapatkan kesulitan ya, yaitu tadi perahu yang ditumpanginya kelebihan muatan dan mesti ada yang diturunkan ya, dan kita dapati nahkodanya meskipun sudah 3 kali mengundi. Kenapa 3 kali mengundi? Karena tahu yang mendapatkan undian untuk dilemparkan adalah Nabi Yunus ya. Jadi dia kenal Nabi Yunus sebagai seorang yang kesolehannya luar biasa ya. Ya, jadi tidak mungkin dia niat tidak baik ya. Jadi sehingga ketika sudah 3 kali merasa malu, maka melompat dengan sendirinya, dan ternyata ya, ikan nun menyambutnya ya. Nah, di sini kita dapati nada fi dhulumat, dia berdoa dalam kegelapan yang sangat. Jadi Allah menyebutkan jamak dari kata dhulumat ini. Ya, jadi memang gelap sekali karena memang sudah di dasar laut, di dalam perut ikan, dan di malam hari bisa terbayang. Di malam hari, di gelap gulitanya dasar laut, plus di dalam perut ikan ya, betapa gelapnya ya, pekat sekali ya. Ya, dia berdoa la ilaha illa anta subhanak ya. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk di antara golongan yang zalim. Ya, jadi mengakui kesalahannya, mengakui dosanya ya. Jadi dosanya yaitu tadi ya, kepergiannya, meninggalkan tanggung jawabnya, itulah kesalahannya ya. Dan itu disebut Allah dengan kezaliman, dan Nabi Yunus tahu kalau itu kezaliman ya. Kenapa? Karena kaumnya berhak untuk mendapatkan pendampingan tapi ditinggalkannya ya. Allah tidak menyuruhnya pergi tapi dia pergi. Berarti menunjukkan dia tidak bertanggung jawab ya.
Ya, nah ini tentu terkait dengan ujian yang berat yang Allah berikan padanya ya. Ini kaumnya itu ya sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Rasul itu kalau tidak diancam mau dibunuh, ditangkap ya dipenjarakan kan gitu ya. Dan Nabi Yunus termasuk yang diancam mau dibunuh gitu ya. Jadi kepergiannya sebetulnya kalau misalnya Nabi Yunus ini cari-cari alasan Bapak Ibu, ada alasannya. Alasannya mau dibunuh oleh kaumnya kan gitu ya. Nah, tapi kan karena Allah tidak memerintahkan sehingga bukan sebuah alasan yang disampaikan pada Allah. Makanya kan ini kan kalimat yang disampaikan pada Allah nampak sekali Nabi Yunus bukan termasuk orang yang cari-cari alasan ya, dan bukan termasuk orang yang ngeyel di situ di hadapan Allah ya. Ya sudah mengaku kesalahannya kalau dirinya termasuk golongan yang dolim ya. Jadi mensucikan Allah di situ yang apa ya sudah lepas semua disampaikannya pada Allah, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu ya. Ya, uh, ya jadi seperti itu kita dapati orang-orang soleh ya. Ternyata kalau tidak ada alasan ya mereka tidak cari-cari alasan. Ya, kalau cari alasan ada sebetulnya, ya. Tapi tidak diungkapkan gitu ya. Karena memang uh, itu bukan bagian daripada alasan gitu ya. Ya, ya kalau apa ya seorang bercerita ya mengungkap alasannya saya mau dibunuh gimana tidak pergi gitu ya. Ya, tapi di mata Allah tadi karena Allah belum memerintahkannya sehingga belum dianggap sebagai sebuah alasan. Jadi Rasulullah hijrah karena Allah perintah ya. Kalau Allah tidak memerintahkan Rasul tidak mungkin hijrah. Gitu ya. Nah, apapun yang terjadi di Makkah kan gitu ya. Nah, dari ayat 87 ini kita dapati kaum Nabi Yunus mendapatkan rukhsah ya, keringanan yang sudah ditetapkan akan dijatuhi hukuman oleh Allah, waktunya juga sudah ditetapkan oleh Allah ya. Tapi Allah batalkan karena Rasulnya yang bertanggung jawab meninggalkan mereka. Gitu ya. Nah, jadi yang mereka yang sudah ditetapkan Allah mau dihancurkan seperti kaum-kaum sebelumnya, seperti kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud ya. Nah, tapi ternyata batal karena Rasulnya pergi meninggalkannya. Ya, dan itu satu-satunya kaumnya yang sudah Allah takdirkan dihancurkan, waktunya juga sudah ditetapkan, tapi Allah batalkan ya, karena situasi dan kondisi. Ya. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya. di mana di dalam Al-Quran yang disebut bahwa semua Al-Quran ataupun hadis bahwa semua Nabi dan Rasul itu dijamin masuk surga? Ada nggak Oh Ustadz? ya. Oh iya, kalau ayat 87 itu arahnya jelas. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Kami masukkan mereka semua ke dalam rahmat kami. Itu maksud Allah adalah Semuanya Nabi surganya. dan Rasul itu ya. Iya. Jadi Iya, nanti tidak hanya Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli saja, tapi semuanya. semua. Karena Oh, apa? iya. Rasul itu mereka satu tauhid gitu ya, tidak ada yang berbeda. Makanya kalau kita dapati kalau Bani Israel itu mereka mengingkari satu rasul seperti mereka mengingkari rasul-rasul yang lainnya. Oh, Karena risalah Rasul semuanya sama. Jadi kalau ya, katanya mereka tidak semuanya. mau mentaati Rasulullah, ya mereka katanya taat Nabi Musa, itu pasti bohong, gitu ya. Kalau mereka mentaati Nabi Musa, pasti mereka juga mentaati Rasulullah. Iya. Jadi itu hanya alasan saja ya. Kalau mereka nggak mau Rasulullah karena diutus dari golongan Quraisy di situ ya, itu bohong saja. Makanya kemudian kan Allah menyampaikan dalam Al-Quran yang kita dapati berkali-kali ayat itu diulang oleh Allah ya. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin itu ya. Kenapa kalian membunuh mereka? Gitu ya. Jikalau kalian benar ya. Atau di situ kita mendapati redaksi yang Allah sampaikan bahwasannya fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun ya. Kok ada orang yang katanya beriman kok sebagian dibunuh, sebagian didustakan? Kan begitu ya. Kenapa Iya. sebagian kalian bunuh? Kenapa sebagian kalian dustakan? Kan tidak ada rasul di antara Bani Israel yang diimani oleh mereka 100% ya. Ya, jadi kalau tidak dibunuh, ya didustakan. Itu faktanya seperti itu. Jadi makanya kalau mereka berasal tidak mau beriman pada Rasul karena diutus dari golongan Quraisy itu bohong, gitu ya. Mereka telah berbohong. Ya, makanya tadi kembali pada 86. Jadi kalau ada yang mewakili, Allah pastikan masuk ke dalam rahmat Allah ke surganya. Berarti yang lainnya juga akan sama, gitu ya. Ya, jadi Karena semuanya risalah tadi betul, karena tadi risalah Rasul semuanya membawa risalah tauhid ya. tauhid semuanya. Betul. Jadi sampai kita mendapati bagaimanakah Rasul ditolak oleh kaumnya, itu semua kalimat yang Allah gunakan itu sama di situ ya. Iya.
Jadi yang berbeda tadi situasi dan kondisi mereka saja akan hukuman yang dilakukan oleh kaumnya pada rasul-rasul itu ya. Nah, jadi yang berbeda boleh jadi yang satu ditangkap, yang satu dibunuh di situ ya. Nah, ya, ada yang didustakan dan seterusnya. Ya, jadi kalau tidak tangkap, dibunuh, dipenjarakan ya. Ya, berikutnya kita masuk di 88 bukan pada fastajabna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajabna lahu. Maka kami perkenankan kepadanya doanya. Wanajainahu minal khom. Dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Wakadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, fastajabna lah ya, kemudian kami kabulkan untuknya ya, atau kami istijabah doanya. Wa nanjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari bahaya atau dari kesedihan itu ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian itulah kami nunjil mu'minin, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini kita dapati cara Allah dalam menyelamatkan orang-orang yang beriman ya. Allah menggunakan dhamir nahnu, menunjukkan ada yang punya kontribusi di sana ya untuk tadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya. Nah, jadi termasuk ikan itu sendiri ya, ketika dia ingin memuntahkan Nabi Yunus itu ya, tentunya tadi menjadi tentara Allah untuk bisa memuntahkannya ya. Nah, karena kenapa kalau muntah kok tidak muntah saja di dalam air, di dalam dasar laut sana atau di permukaan laut di situ ya? Kenapa kok dimuntahkan di tanah yang kering di situ ya? Jadi artinya dimuntahkan ke daratan di situ ya. Di situlah kita mendapati fungsi nunjil mukminin tadi ya. Jadi Allah menggunakan dhamir nahnu, ada kontribusi dari yang lainnya. Ya, termasuk malaikat Jibril ya, yang ternyata menyampaikan doa, ya Allah, di dasar laut sana ada seorang hamba yang dia membaca kalimat ini dan ini ya, la ilaha illa anta ya. Maka kata Allah, oh biarkan saja, dia adalah Yunus ya. Dia berputus asa dari kaumnya. Ya, dia biar mendapatkan pelajaran dari keputusasaannya. Ya, itu artinya malaikat Jibril tadi ya respon ya dengan kalimat-kalimat yang dibaca oleh hamba dari dasar laut. Ya, jadi tadi itu bahasa iman Bapak Ibu ya, yang mengingatkan kita semuanya, yang di dasar laut, di dalam perut ikan saja terdengar oleh makhluk Allah yang lainnya di situ ya, terdengar oleh malaikat di situ ya. Itulah bentuk keimanan yang kita imani ya. Dan kalau seandainya malaikat tidak menyampaikan pun Allah tahu di situ ya. Nah, jadi sehingga dimanapun kita berada ya, kita yakin Allah tahu terkait dengan itu. Jangan sampai ada syirkun khafi pada diri kita ya. Syirkun khafi itu syirik-syirik yang tersembunyi. Jadi tadi ya syirik tersembunyi ya. Jadi ada kesyirikan tanpa dia sadari di situ ya, dan itu yang memang berbahaya. Jadi kalau sudah merasa oh nggak ada orang kok gitu ya, meskipun dia tidak berbuat jahat gitu ya, tetapi tadi adab-adab itu akan dia jaga di situ ya. Ustadz, kita itu kan kalau misalnya merasa yang kita lakukan itu kita nggak yakin bahwa itu betul atau salah, yaitu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, boleh ya Ustadz? Ya, kita mesti pastikan ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita, jadi sebelum kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kita pastikan untuk agar kita tidak ragu terhadap sesuatu itu ya. Ya, kalau ternyata benar, berarti kita tidak perlu berucap begitu, karena kita berarti masih bersyukur pada Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau menunjukkanku ke dalam petunjuk Engkau di situ ya. Kami tetap berada di jalan yang lurus. Kalau ternyata salah, nah disitulah kita baru beraksi dengan la ilaha illa anta. Jadi berarti kita mengkonfirmasi dulu, mendalami dulu terkait sesuatu itu apa gitu ya. Ya, karena kalau ternyata kita tidak termasuk orang yang dolim, ternyata itu benar adanya di situ ya. Ya tentu kita tidak mungkin akan berucap kalimat itu, kita akan bersyukur ya. Jadi artinya aksi kita akan berbeda, tidak seperti yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ya. Tapi tadi terkena hamdalah yang kita sampaikan pada Allah, bukti kesyukuran kita padanya.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Zakaria ya, sekarang. ya. Berikutnya kita masuk di Nabi Zakaria. Bu Linda, wa Zakaria. Linda izin Ustaz, ada tamu Oh, katanya. oh ya ya. Bu Anida, Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Surat ayat berapa Ustaz? Oh, sekarang 89. 89. Wa Zakaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria, dan ingatlah kisah Zakaria. Iznada Rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, janganlah engkau biarkan aku fardan, hidup seorang diri tanpa keturunan. Wa anta khairul warisin, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Ya. Wa Zakaria ya, dan ingatlah terkait dengan berita atau sejarah atau kisah Nabi Zakaria. Idnada rabbahu, ketika dia menyebut atau ketika dia menyeru pada Tuhannya. Rabbi la tadarni farda, wahai Tuhanku janganlah engkau biarkan aku farda sendiri, maksudnya sendiri tanpa keturunan ya. Ya, jadi kalau untuk terkait dengan istri, terkait dengan keluarga yang lainnya, tentu sangat banyak, apalagi terkait dengan orang-orang yang beriman ya. Jadi farda di sini menunjukkan sendiri tanpa keturunan ya. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah pewaris yang terbaik. Ya, ini kalimat-kalimatnya juga luar biasa ya. Tapi kan di balik kalimat yang mereka sampaikan pada Allah dengan sopan santun, kalimat yang mereka sampaikan menunjukkan kalau mereka akrab sekali dengan Robnya. Nah, tentu mereka punya harapan-harapan ya. Mereka juga berharap-harap cemas ya. Yang nanti kita dapati harapan-harapan mereka itu yang akan Allah sebutkan di 90. Jadi artinya ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu mereka tidak lepas dari harapan, hati mereka berharap penuh pada Allah ya. Harapan mereka bukan biasa harapannya ya, nanti ada istilah rohoba warohaba, jadi harap-harap cemas mereka pada Allah ya. Dan Allah tahu akan situasi dan kondisi hati mereka kalau mereka berharap-harap pada Allah ya. Ya, jadi itu Allah bisa membaca isi hati mereka ya, dan mereka menampilkan dengan kalimat-kalimat yang sangat sopan ya. Nah, itu tadi terkait dengan menghadirkan hati ketika seorang berzikir atau ketika seorang berdoa. Ya, jadi meskipun dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dalam kalimatnya itu, tapi kan memang hatinya itu yang ngomong di situ ya. Hatinya kan berbicara menyampaikan itu pada Allah. Ya, dia punya harapannya dan rasa kecemasan di situ. Ya, kecemasan harapannya ya memang hanya untuk Allah ya, bukan untuk yang lainnya. Makanya bukan termasuk kesyirikan ya kalau ada orang cemas berharap, karena memang harapan dan kecemasannya selalu tertuju pada Allah. Nah, berikutnya kita masuk di 90. Bu Linda belum masuk lagi. Ya, kembali ke Pak Mazwar, ayat 90. Fastajabana. Baik. Fastajabana lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami perkenankan baginya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaikin istrinya kepadanya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, dan sungguh adalah bersegera dalam kebaikan. Dan sungguh mereka adalah bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan pengharapan dan perasaan yang cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, fastajabana lahu, ya kami istijabah untuknya atau kami kabulkan untuknya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan anugerah padanya dengan kelahiran Yahya. Ya, jadi ini kita dapati nama Rasul ya, yang Allah sebut dengan fi'il mudhari ya. Nah, jadi fi'il mudhari bisa dijadikan nama. Jadi Yahya ya, jadi Allah tidak hanya menganugerah anak pada Nabi Zakaria, tapi nama anaknya langsung Allah berikan, yang Allah berikan ya. Allah yang berikan nama Yahya itu untuk keturunan Nabi Zakaria ya. Jadi menjadi hal yang luar biasa. Ya.
Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Ini maksudnya diperbaiki karena mandul di situ ya. Nah, jadi Allah islah lagi, Allah perbaiki sehingga bisa mengandung. Nah, ini sesuatu yang tampak tidak mungkin bisa terjadi pada diri seseorang. Nah, di sini kita bahkan mendapati alasannya ya. Ya, kenapa Allah sampai tadi memberikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada seseorang tapi ternyata terjadi ya. Jadi yang sudah dinyatakan mandul permanen, tapi ternyata Allah perbaiki dengan cara Allah di situ. Nah, di sini sebetulnya ada timbal balik di situ. Kenapa Allah tadi memberikan anugerah pada mereka dan menjawab doa-doa mereka. Nah, di sini kita mendapati alasannya. Kata Allah, innahum kanu yusaruna fil khairat. Ya. Mereka ini orang-orang yang suratul istijabah, yang bersegera untuk menerima panggilan Allah dalam kebaikan. Ya, jadi artinya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat baik ya, fastabiqul khairat. Ya, jadi tidak hanya Nabi Zakaria, berarti termasuk keluarganya kan Allah sebutkan kanu gitu ya. Nah, jadi mereka ada orang-orang yang sudah terbiasa mereka cepat merespon panggilan Allah di situ ya. Nah, jadi mereka orang yang bersegera dalam berbuat baik. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa Allah memberikan itu ya? Artinya berarti kita semuanya bisa meniru cara seperti itu ya. Nah, jadi harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah di situ ternyata menjadi yusari'una fil khairat ya, orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang berikutnya yang kedua, wa yad'unana raba wa rahaba. Ya, mereka juga berdoa pada kami dengan harap-harap cemas ya. Ya, jadi boleh ya, jadi disampaikannya pada Allah atau perasaannya itu disampaikannya pada Allah ya. Jadi sampai Allah sendiri yang menyebut ya, jadi doanya itu ya daunana. Ini juga Allah menggunakan jamak ya. Artinya tidak ada Nabi Zakaria sendiri. Berarti keluarganya kompak di situ ya dalam berdoa pada Allah. Selain kompak dalam melakukan kebaikan, juga kompak dalam berdoa. Ya rohba wa rohaba, dan kekompakan inilah yang kemudian Allah berikan apresiasi terhadap mereka ya. Rohba wa rohaba dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khosyiin. Nah, lagi-lagi Allah sebut dengan jamak. Kanu mereka adalah lana khusyuk pada kami. Jadi ibadah mereka dilaksanakan dengan kekhusyukan di situ ya. Jadi kekhusyukan yang luar biasa ya. Itu yang tidak gampang ya. Nah, jadi Allah sebut semua dengan jamak meskipun di awal ayat 90 ini Allah sebut fastajabna lahu. Nah, kami menerima doanya atau kami mengabulkan doanya kembali pada Nabi Zakaria ya. Tapi ternyata ya mereka punya kebiasaan yang baik itu ya. Nah, itu yang tidak gampang ya. Terkadang suami berdoa, istri tidak gitu ya. Kadang suami istri berdoa, anak-anaknya tidak gitu ya. Nah, itu yang kemudian tadi ya sinkronisasi dalam kebaikan, dalam doa, dalam kekhusyukan, mereka bisa kompak seperti itu ya. Jadi kekompakan mereka membawa berkah. Ya. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, ini kasus bener nih Ustadz. Saya punya teman kan kemarin baru meninggal. Nah, saya tahu orangnya pinter, orangnya baik hati, tetapi saya sering nyindir gitu ya. Ya saya kan nggak berani lah ngomong langsung. Itu kalau azan, beliau nggak pernah beranjak. Nah, terus kemarin meninggal, jadi saya sering nangis itu keingat. Ya Allah, kok saya nggak mampu ya meluruskan beliau. Itu gimana ya Ustadz? Saya ikut dosa nggak ya? Beranjak maksudnya beranjak ke masjid? Maksud saya kita misalnya rapat Ustadz, ini teman kantor, misalnya kita rapat, kan kita semua itu gantian aja, walaupun misalnya rapatnya diterusin, kita gantian keluar satu-satu sholat. Beliau tuh enggak, diam aja. Tuh saya pernah sekali tanya, tapi saya nggak berani terus-terus. Alhamdulillah ya, semua udah pada berangkat ya. Siapa yang belum berangkat ke sholat, saya bilang gitu. Terus beliau berdiam aja, malah dialihkan. Terus sekarang beliau meninggal. Jadi saya sering nangis, Ustadz. Kok saya nggak berhasil gitu. Gimana itu, Ustadz? Itu tadi ada pertanyaan itu sebetulnya sudah termasuk ajakan ya. Cuma bahasanya halus ya. Jadi khawatir tersinggung dan seterusnya. Gitu ya. Ya, apalagi jikalau memang sering di situ ya, sering dilakukan ya, memberikan sering banget. Nasihat tadi. Ya, dan itu tadi kalau bahasa pemikiran sebetulnya seorang itu sudah paham dengan apa yang disampaikan ya. Nah, jadi Bu Wardi ketika menyampaikan sebetulnya sudah bisa dipahami, secara pemikiran sudah bisa dipahami gitu ya. Nah, ya, tapi kenapa tidak beranjak tadi? Iya, ya.
Ya, jadi ya kita kadang-kadang tadi merasa menyesal karena merasa kurang maksimal ya. Saya Tapi ya sampai kita sekarang masih bermohon pada nangis. Allah, semoga yang sudah kita lakukan itu adalah menjadi suatu kebaikan gitu ya. Sedih saya. Hmm. Beliau mantan dirjen, pokoknya pinter banget lah. Sampai sekarang saya nangisnya ingatnya itu. Sampai anak-anak bilang, Ibu kenapa sih nangis terus? Ya saya nggak sebut kenapa. Ya sedih lah. Orang baik pergi, saya bilang gitu. Tapi saya berarti nggak ikut dosa ya Ustaz ya. Ya itu tadi yang menghisap Allah ya. Kita tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas ketika kita sudah berusaha tadi, ya tadi ada sindiran-sindiran ya, Udah ada tua dia, Bu. Udah kalimat-kalimat tua yang kan disampaikan mesti tadi, mikir ya. itu insya Allah bagian daripada ajakan ya. Iya. Kalau udah tua ya Pak ya. Iya. Masa nggak Iya, mikir ya, gitu memang bahasa sebetulnya berbeda sendiri. dan kita kan tidak bisa mengukur ya bahasa yang pas seperti apa karena yang tahu situasi dan kondisi ya yang bersangkutan di situ ya. Misalkan di situ ibu yang tahu situasinya. Kalau saya kan tidak tahu situasinya seperti apa ya. Jadi kalau itu ya saya sudah menganggap itu sebagai sebuah usaha di situ ya. Karena sudah menyampaikan dengan kalimat-kalimat tadi meskipun tidak secara langsung tapi itu kan sudah termasuk sindiran di situ ya. Nah, Iya, jadi yang secara pemikiran itu adalah bentuk peringatan, mengingatkan kawannya, mengingatkan saudaranya. iya Ustaz. Makanya Iya. tetap aja Allah maafin lahu. Tetap aja kalau saya ingat, saya Nah, nangis iya. terus. Nah, iya, ya kita memang kalau mendoakan orang yang meninggal ya memang standar di situ ya. Jadi mendoakan diampuni Allah, dirahmati Allah seperti Tapi doa yang kita diajarkan tahu Rasulullah. kebiasaannya, Ustaz. Kebiasaannya Ya. ya namanya teman di kantor ya. Oh, iya. Kan kebiasaannya kan kita tahu. Hmm. Ya, sudahlah Ustaz. Udah waktunya Iya. lah. Pak Ustadz, izin Hmm. bertanya tadi terkait Iya. Nabi Sulaiman yang ini bisa menguasai jin. Adakah jin itu masuk ke tubuh manusia ya Pak Ustadz ya? Iya, Oh, benar, Bu, benar. Pertanyaannya iya. bagus tuh. Ah, kalau Rasul menggunakan bahasa bukan bahasa jin yang masuk ke tubuh manusia tapi setan ya. Nah, setan itu bisa dia masuk ke aliran darah manusia, gitu ya. Nah, kita ingat setan itu kan tidak hanya dari jin, setan juga dari manusia minal jinnati wan nas, gitu ya. Jadi artinya kita diingatkan bahwasanya di dalam diri kita sendiri, kalau kita bicara setan, seorang jangan sampai menyalahkan makhluk yang lainnya. Karena boleh jadi setan yang dimaksud adalah ya diri kita sendiri, kan begitu ya. Karena sebetulnya setan tadi dari jin dan manusia. Nah, tapi kalau untuk tadi makhluk yang bernama jin itu ya, yang Rasul sebut dengan kata yang jelas memang syaitan di situ ya. Itu tadi bisa saja dari jin, bisa dari manusia, kan begitu. Ya, jadi berarti ini kan sifatnya di situ ya. Jadi kalau syaitannya dari manusia itu berarti sifatnya. Misalkan begini, Fir'aun masuk ke dalam tubuh seseorang ya yang mengalir di darahnya di darah Fir'aun misalkan ya kan sebetulnya bukan jasad Fir'aun tapi perbuatan Fir'aun di situ ya yang masuk dan ternyata seakan-akan menyetir si fulan perbuatannya seperti perbuatan Fir'aun gitu ya. Atau Dajjal telah merasuki tubuhnya gitu karena perbuatannya seperti perbuatan Dajjal gitu ya. Nah, seperti itu ya apa seorang atau yang bersangkutan tidak bisa menyalahkan makhluk yang lainnya. Nah, karena berarti dia mesti tadi menyalahkan atau menyalahkan dirinya. Ya, seperti itu yang kita dapati penjelasan dari kata syaiton ya. Jadi berarti kalau dari manusia berarti tadi sifat-sifatnya ya. Kayak Fir'aun tadi tidak mungkin Fir'aun jasadnya masuk ke dalam tubuh si fulannya, tapi sifat dia di situ ya. Nah, jin juga seperti itu ya. Jadi syaitan dari jin juga bisa seperti itu. Jadi sifat-sifat keburukannya yang bisa tadi masuk ke dalam diri manusia. Ya, ya. Nah, itu yang kemudian seorang tetap akan wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Dosanya tetap dia sendiri yang menanggung bukan yang lainnya. Gitu ya. Meskipun katanya dipengaruhi oleh setan kan itu ya. Tapi kenapa dia kok mau terpengaruh kan begitu ya? Apakah dia tidak pernah berusaha untuk tadi menjauhkan diri dari syaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya seperti itu.
Ya, jadi itu kalau bahasa-bahasa berarti bahasa majazi di situ ya. Bahasa majas yang Rasul gunakan terkait dengan setan yang bisa masuk bahkan sampai ke aliran darah gitu ya. Jadi ada Kalau manusia yang marahnya seperti marahnya setan gitu ya. Ada manusia yang marahnya seperti marahnya iblis di situ ya. Kayak Iya, Israel gitu ya, iya yang betul. membunuh-bunuh gitu itu kan, wah itu kalau nggak dibilang itu yang masuk ke tubuh mereka apa gitu ya, wah sudah nggak jelas ya. Tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali gitu ya. Habis gencatan Kebakaran. senjata lah, tidur kan enak ya lah, ngapain mereka berbuat begitu lagi. ya. Sekarang kebakaran dia. Nah, Hutannya tuh besar-besaran kebakarannya. Dia minta-minta tolong ke beberapa negara. Ih, saya jadi ingatin jangan-jangan itu apa ya? Itu dari Allah supaya dia berhenti. Pak Besar-besaran. Ustadz terkait silakan ini. Terkait pertanyaan tadi itu kalau yang ngerukiah gimana itu Pak Ustadz? oh ya itu yang ya. Jadi karena memang kita diajarkan untuk meruqyah tadi, ya berarti itu cara yang baik yang bisa dilakukan ya. Tapi kita ingat Rasul ketika mengajarkan pada sahabat, ya berarti mereka mesti bisa mandiri di situ ya. Ya, Jadi nggak boleh bacaan minta. Al-Quran Ya, kita dan ruqyah buat kita. ya, Makturat yang kita baca di pagi dan sore adalah ruqyah buat kita. Sholat ya. sunnah yang kita kerjakan di rumah adalah ruqyah buat kita ya. Seperti itu. Ya, ya. Jadi ruqyah itu harapannya berarti pribadi yang melakukannya di situ ya. Ya, karena memang para sahabat mereka juga tidak mengandalkan Rasulullah, mereka mandiri gitu ya. Sangat mandiri setiap apa yang Rasul ajarkan pada mereka. Kita bisa bayangkan ya kalau para sahabat itu tidak mandiri ya. Setiap pengen begini, oh minta doa aja pada Rasul kan doanya mustajab gitu ya. Ternyata mereka nggak begitu gitu ya. Ternyata mereka mandiri di situ ya. Itu yang mengajarkan kita pun juga seperti itu diajak untuk bisa mandiri. Kecuali yang perlu dibantu tadi ya, dibantu karena sudah tidak bisa terkendali, baru bisa dibantu di situ ya. Yang penting tadi ya tidak menjadi pekerjaan khusus gitu ya. Karena kalau sekarang kan memang ada seakan-akan jadi pekerjaan khusus bagi seseorang ya. Ya, Sebetulnya semua muslim bisa meruqyah ya, tapi ada yang peruqyah sendiri di situ ya. Dan sebetulnya diri sendiri bisa meruqyah dirinya. Tapi ada seorang yang memang dia tidak mau di situ ya, dia tidak ingin. Ya, saya pernah ketemu mahasiswi gitu Pak Ustadz ya. Itu dia teriak-teriak gitu kan. Kemudian ada teman saya membacakan surat apa, kemudian dia berhenti gitu kan. Berhenti. Begitu teman saya pergi lagi, teriak-teriak lagi gitu. oh, Ya, ya itu yang apa ya, yang efeknya sangat baik kalau dia sendiri yang beristighfar ya. Kalau dia sendiri yang baca ta'awudz di situ ya. Jadi ketika dibantu oleh kawannya, mestinya dia segera untuk menyambut di situ ya dengan ta'awudz pula di situ ya. Ya karena kan seorang mesti mandiri ya, nanti kawannya setelah itu kan pergi di situ ya. Tidak selamanya bisa bersama dia. Jadi mesti disambut, harusnya disambut segera. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ya, sampai di 90 dari surah Al-Anbiya ya. Kita lanjutkan di nahunya. Ya, kemarin kita sudah mencoba mengirobkan tadi anwaul bina ya, jadi macam-macam bina atau mabni ya, yang di situ kemarin berarti ada ismun dan ada fi'lun di situ ya. Ya, didominasi oleh isim ya. Sekarang kita baca jumlah yang ada pada anwal bina al-amthilah ya, contoh-contohnya. Ya, ini kita mendapati masing-masing 3 contoh itu karena terkait dengan situasi dan kondisi kalimat yang memang bisa berbeda-beda ya. Dan memang selalu identik dengan 3 jumlah atau 3 kalimat. Ya, karena kembali pada konsep tadi, fi'il itu kalau tidak pakai fathah, dhammah, ya sukun gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Kalau isim, kalau tidak pakai fathah, dhammah, ya kasrah gitu ya. Ya, sama jadi juga kalau ya. kita
Ya, kalau kita mendapati masing-masing punya 3 contoh, ya memang itu tadi gambaran dari kedudukan setiap kata ya yang ada dalam kalimat. Ya. Nah, kita mulai dari nomor 1, ya kemarin sudah kita irobkan dan insya Allah irobnya sudah mewakili semuanya ya. Jadi kalau kam berarti 1, 2, 3 sama semuanya. Yang adalah 4, 5, 6 berarti semuanya sama, ya seperti itu irobnya. 7, 8, 9, haitsu juga semuanya sama. 10, 11, 12 mewakili amsi juga sama semuanya, ya irobnya. Ya, ini kita tinggal baca saja ya. Jadi memang dia berikan contoh kalimat panjang dalam setiap jumlah. Ya. Kam Jawa dan fil maidan. Nah, ini bentuk pertanyaan karena tadi terkait dengan kam isim istifham ya, yang diartikan berapa. Jadi kam Jawa dan fil maidan, berapa kuda yang ada di lapangan di situ ya. Ya, jadi ini contoh kalimat ya untuk memasukkan kam di situ dan kamnya tetap keadaannya mabni ala sukun ya. Ya, Ini di berikutnya yang depannya nomor 2. Ya, Ustaz, kenapa? padahal di depannya pakai bi ya. Oh ya, kalau yang nomor 1 kamnya ini ya, jadi yang kita ukur di kamnya ya. Nah, Ya. kalau yang lainnya tidak jadi ukuran dalam pembahasan anwa'ul bina. Jadi macam-macam binanya, kalau di nomor 1, 2, 3 diukur hanya dengan kam saja. Kalau Saja. kalimat ya, kalau ada kata-kata berikutnya itu menjadi pelengkap dalam sebuah kalimat. Ya itu Ya. saja ya. Nah, sebetulnya kita kalau dikasih contoh masing-masing satu seperti yang kemarin kita kerjakan di PR itu sebetulnya sudah cukup ya. Hanya saja kemudian kita diingatkan akan situasi dan kondisi setiap kata yang dia punya 3 kemungkinan di situ ya. Nah, 3 kemungkinan terkait dengan kalau mabni berarti mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala al-kasri di situ ya, mabni al-fathi ya. Ya, jadi kalau isim berarti ada 3 kemungkinan, fiil juga ada 3 kemungkinan. Nah, jadi yang sama berarti masing-masing bisa dhammah, masing-masing bisa fathah gitu ya. Nah, jadi isim dan fiil bisa dhammah dua-duanya, bisa fathah dua-duanya. Yang membedakan antara isim dan fiil adalah isim bisa kasrah sedangkan fiilnya tidak. Dia hanya bisa sukun saja. Bedanya di kasrah dan sukun ya. Jadi dhammah fathah sama kedudukannya antara fiil dengan isim ya. Jadi isim dan fiil bisa dhammah, isim dan fiil bisa fathah, tapi isim tidak bisa sukun dan fiil tidak bisa kasrah ya. Nah, hanya itu saja mengingatkan terkait dengan kalimat ya. Nah, kita masuk di nomor 2, ini ditambah dengan bi ya. Bikam ya. Dia tetap bikam ya. Bikam ishtarita sa'atak ya, berapa harganya atau berapa engkau membeli jamu itu gitu ya, membeli jam ya. Nah di sini kam ini dikasrohkan untuk wasol saja, aslinya dia sukun tetap ya. Jadi ini hanya memudahkan bacaan bikam ishtarita begitu ya. Tapi kalau kita baca terpisah berarti kita sukunkan kamnya. Bikam ishtarita sa'atak ya, yang berapa harganya jam yang engkau beli ya. Nah di sini menggunakan tadi kasroh untuk wasol saja. Jadi sebetulnya dia tetap dalam keadaan sukun ya. Berikutnya yang nomor 3, kam ta'idu wala tafi ya. Kam ta'idu. Ta'idu mana wa'adaya itu berjanji ya. Nah, berapa banyak engkau berjanji wala tafi dan la tafi. Apa la tafi? Tidak menepati gitu ya. Atau tidak memenuhi. Ya, berapa banyak atau berapa sering engkau berjanji tetapi tidak engkau tepati. Ya, ini berarti nomor 3 ini pertanyaan yang tadi ya juga mengingatkan terkait dengan akidah seseorang ya. Jadi berapa banyak berjanji tapi tidak menepati. Gitu ya. Nah, kalau sekarang tentu lebih mudah ya karena ada alat komunikasi yang seorang bisa mengkonfirmasi jikalau ada udzur syar'i di situ ya. Tapi seorang ketika sudah berjanji tidak ada udzur syar'i, dia tidak boleh membatalkan. Jadi dia membatalkan kalau ada udzur syar'i di situ ya. Berikutnya kita masuk di grup yang tadala atau grup fi'il madhi ya. Jadi ini cuma contoh dalam kalimat saja. Untuk yang tadala kita sudah selesaikan dalam PR kemarin. Kita masuk di nomor ar-rabi'ah nomor 4 ya. I'tadala al-jawu, al-jawu ini cuaca ya. I'tadala berarti sedang ya, standar di situ ya. Jadi i'tadala al-jawu cuacanya baik
di situ ya. Maksudnya tidak panas sekali dan tidak hujan ya. Kemudian yang kelima, hal yang tadalan jauh. Nah ini kalau halnya ini, kalau seandainya kita mewasolkan juga boleh dikasrohkan ya Bapak Ibu. Hal yang tadalan jauh boleh. Ya hal yang tadalan jauh, apakah cuacanya bersahabat? Nah, bahasanya begitu ya. Yang tadala. Jadi yang tadala dari kata adil ya. Dan ketika digunakan seperti itu kita akan bisa memahami makna dari kata yang tadala. Ya. Yang keenam al-jawu qadi tadala. Ya, jadi al-jawu cuaca qadi tadala. Jadi telah normal kembali. Ya, jadi telah normal kembali. Ini berarti tadi tidak panas sekali dan juga tidak dingin sekali. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di grupnya, grup haitu ya. Grup haitu. Ini di nomor 7 ada kif haitu anta. Ya, haitu anta. Ya, kif ya, ini bisa berdirilah atau berhentilah bolehnya. Boleh diartikan berhentilah atau berdirilah. Haitu anta, ya, haitu anta di mana engkau. Di mana engkau berdiri ya. Ya, jadi berdiri di mana dia berdiri, ya. Jadi atau berhenti di mana dia berhenti. Ya. Yang ke-8 sir ila haitsu syi'ta ya. Sir jadi berjalanlah. Berjalanlah ila haitsu syi'ta kemana saja yang engkau sukai atau yang engkau kehendaki. Ya, sir ila haitsu syi'ta. Ya. Ya. Nah, syi'ta ini kita pastikan dengan syi'ta bukan syi'ti karena di depan sir ya. Kalau sir itu untuk laki-laki mudzakkar ya. Jadi sehingga pakai syi'ta bukan syi'ti. Sir ila haitsu syi'ta, pergilah ila haitsu syi'ta kemana yang kamu suka atau yang kamu kehendaki. Ya, berikutnya nomor at-tasi'ah nomor 9, ini juga masih haitsu. Tuqimu haitsu yatibul hawa. Ya, tuqimu haitsu yatibul hawa. Jadi tuqim ya engkau bermukim di situ ya. Haitsu yatibul hawa. Jadi di sini terkait dengan haitsu yatib al hawa. Jadi sebagaimana hawa cuaca sudah normal kembali bahasanya begitu ya. Ya. Jadi haitsu itu artinya apa Ustaz? Ya, haitsu ini sebetulnya haitsu itu kalau diartikan ini kalimat tambahan, kata tambahan saja sebetulnya ya. Jadi kata pemanis saja di situ. Ya, tidak diartikan. Kalau tidak diartikan, tapi tadi kalau sebagaimana itu nanti bisa menambahkan dalam kalimat ya. Karena seperti nomor 7 kif anta berdirilah kamu gitu ya. Tapi kalau kif haitu anta berdirilah di mana kamu berdiri. Nah, kita bisa menambahkan makna kata haitu meskipun tidak langsung ya haitu kita terjemah. Tapi kalau ada kif haitu anta berdirilah di mana kamu berdiri. Tapi beda dengan kif anta ya. Kalau kif anta berdirilah kamu di situ ya. Nah, makanya kemudian haitu kalau misalkan terjemah sendiri dia boleh diartikan di mana di situ ya. Tapi di mana ini tidak digunakan untuk istifham, tidak dipakai untuk kalimat tanya ya. Jadi di mananya itu bukan mewakili aina, tidak. Kalau aina kan kita gunakan di awal kalimat ya. Jadi ila aina dhahabta gitu ya. Tapi kalau haitu tidak bisa begitu. Ya, jadi dia tidak bisa dipakai sebagai istifham di awal. Ya, jadi dia sebagai tadi pelengkap kalimat saja terkait dengan situasi seorang ketika menyebutkan kata haitu. Haitu nanti juga bisa diartikan dengan arah ya. Min ya bisa jadi min haitu syi'ta dari arah yang engkau kehendaki juga boleh diartikan dengan arah. Bisa diartikan arah, bisa diartikan tempat gitu ya. Nah, seperti di 8 ini sir ila haitu syi'ta. Jadi berjalanlah ke arah yang engkau kehendaki atau kemana saja yang engkau kehendaki boleh. Bisa ke arah ya, bisa kemana saja gitu ya. Nah, kalau nomor 9 tadi tuqimu haitsu yatibul hawa ya. Engkau bisa bermukim ya ketika cuacanya sudah baik kembali. Ya, jadi mungkin kemarinnya terjadi apa gitu ya, mungkin dinginnya yang sangat gitu ya, atau panasnya sangat, atau mungkin ada badai di situ ya, sehingga ada kalimat tuqimu haitsu yatibul hawa ya. Nah, berikutnya amsi yang artinya kemarin ya. Ya.
Jadi ini yang artinya bisa berubah-ubah hanya yang itu. Kalau untuk kam sudah jelas berapa. Jadi dia berubah di nomor berapapun tetap sama artinya berapa. Adalah juga begitu. Jadi sedang itu ya, baik di nomor 4, 5, 6 ya. Nah, yang itu ini yang tadi berubah-ubah maknanya karena memang tadi dia untuk melengkapi sebuah kalimat ya, yang jelas dia bisa diartikan arah, bisa di mana itu situ ya, atau bisa di tempat itu juga boleh ya. Nanti kalau memang cocok dalam makna kalimat yang dimaksud ya. Berikutnya 10 ini ada kata amsi, karena amsi syadidal harri. Jadi adalah kemarin syadidal harri sangat panas di situ ya, syadidal harri. Nah, kalau di sebelahnya Zurtul Ahram amsi ya, kemarin aku mengunjungi Al Ahram ya. Al Ahram jamak di haram ya. Haram ini piramid ya. Jadi kemarin aku mengunjungi piramid-piramid ya. Yang ke-12 dhahabtu amsi ilal qal'ah ya. Kemarin aku pergi ke kastel ya, Al-Qal'ah ini ya. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya. itu apa namanya, amsi tadi, saya telah pergi ke Benteng. Amsi Ya. itu sebenarnya termasuk isim makan. Kalau isim waktu itu apa disebut? Isim Oh makan ya, isim zaman. Dia atau kalau waktu zaman? di isim zaman. Jadi kalau amsi Kalau ini tempat dia baru lebih cenderung makan ke isim makan di situ ya. Apa isim zaman apa? Isim ini zaman karena berarti kemarin ya. isim Ya. zamannya, waktu itu Ya, zaman. jadi ini dia lebih cenderung ke zaman karena terkait dengan waktu ya. Godan juga begitu, godan lebih cenderung ke zaman. Ya. Ya, kalau tempat baru makam ya. Oh Makan. iya, jadi kalau tempat baru makan di situ ya. 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 Pak Ustadz berarti amsi tadi kemarin ya artinya? Oh iya, jadi amsi artinya kemarin. Jadi dia ditaruh di depan, di belakang, sama dia tetap mabni alal kasri di situ ya. Ya, jadi sekali lagi kita dapati ada mabni ala sukun di grup 1 gitu ya. Yang grup 2 mabni al fathi, yang grup 3 mabni ala dhammi, dan yang terakhir grup terakhir mabni alal kasri ya. Ya, jadi biasa kita Kanan tuh menyebut apa Pak Ustadz? kenapa? Itu yang ini nomor 10 kanannya apa Pak Ustadz? Karena Karena dia fi'il madhi. Ya. fi'il madi. Ya, karena fi'il madhi tapi dia punya isim dan punya khobar karena. Ya. Isim karena, khobar karena. Ya, dia punya Syadidah, isim dan khobar. syadidal Ya. hari itu Ya, artinya syadidal sangat hari. panas. Oh ya, sangat panas. Jadi syadidah ini dia adalah khobar kana. Ya, dia juga jadi mudhof ya. Al-hari dia mudhof ilaih. Iya, alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Yang tadi tuh maksudnya yang apa isim tidak isim bisa sukun fiil itu masih kurang jelas Pak Ustadz. Oh iya. Jadi kalau persamaan isim dengan fiil, kalau isim dengan fiil persamaannya sama-sama bisa dhammah gitu ya. Sama-sama bisa fathah. Tapi perbedaannya kalau isim itu bisa kasroh, fiil tidak bisa. Fiil bisa sukun, isim tidak bisa. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi sama-sama bisa dhammah. Ya. Isim bisa kasroh, fiil. Isim dan fiil sama-sama bisa dhammah dan sama-sama bisa fathah. Ya. Nah, tapi khusus untuk isim dia kasroh, khusus untuk fiil sukun. Ya, jadi masing-masing ada 3 kemungkinan ya. Tapi ya masing-masing punya 3 kemungkinan, tapi satu kemungkinannya berbeda. 2 sama dhammah dan fathah. Tapi kalau untuk sukun dan kasrah itu masing-masing identik ya. Jadi kalau sukun identik dengan fiil. Jadi isim tidak akan ada yang sukun. Nah, isim identik dengan kasrah. Tidak ada isim yang sukun ya. Dan kasrah tidak akan pernah dimiliki oleh fiil. Ya. Kalau kita dapat yang sukun ya. Ya, jadi berarti fiil itu kalau nggak dhammah fathah ya sukun. Makanya tadi digambarkan fiil madhi mudhari amr ya. Jadi fathah dhammah sukun. Fathahnya madhi, dhammahnya mudhari,
sukunya Amr ya. Ustadz, Nah, kalau ditulis dong Pak Ustadz ya. di grup, Pak Ustadz bingung. Kenapa? Ditulis di grup nanti Oh iya, oh ya faedahnya. boleh. Ya, ini Iya, Iya. ya, kita bisa catat benar. Iya. Pak Ustadz, itu apa bukan ini ya waktu ini buku 1 ya penjelasan itu ada ya? Nggak ada ya? Ah ya itu ya. Jadi ya itu penegasan di tanda-tanda harokat di situ ya. 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 Cuma Ya, coba nah udah ini lupa, meskipun mabni hanya lupa, kita juga jadi mesti mendapati baca ada lagi. tanda-tanda harokat. Ya. Nah, catatannya muncul ya bukan ya. Terima kasih Pak Ustadz. Lengkap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi isim nggak ada yang sukun ya Ustadz ya? Oh ya, isim tidak ada yang sukun. Jadi kalau ada isim kok sukun pasti salah. Tidak ada yang sukun. Iya, kalau ada yang sukun pasti salah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu karena kita memang wakaf saja ya, sehingga terdengar sukun. Kalau isim ya. Nah, kalau fiil tidak akan ada yang kasroh. Kalau ada yang kasroh pasti salah. Nah, jadi kalau ada fiil kasroh kita curiga ya. Nah, curiganya dia berarti aslinya sukun tapi diwasolkan. Wasol agar nyambung ke kata berikutnya sehingga diberikan kasroh gitu ya. Ya. Nah, jadi dia kalau ada fiil kok kasroh, kalau sendirian kasroh itu pasti salah. Tapi kalau dalam kalimat dia kok kasroh berarti kemungkinan karena wasol saja. Makanya huruf jar tidak mempengaruhi ke fiil ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Jadi huruf jar tidak pengaruh ke fiil karena memang dia bukan pasangannya fiil, dia hanya pasangannya isim saja. Jadi kam tidak bisa kita bilang isim dong. Kam? Oh, ini tadi terkait dengan mabni itu karena khusus yang mabni ya. Kalau ya ini mabni dia bisa semuanya kalau mabni ya. Iya. Jadi mabni ini berarti bisa semuanya. Bisa sukun ya. Jadi dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Ya. Baik Ustaz, ditulis aja benar Ustaz. Jadi kita nggak nebak-nebak melulu. Iya. Iya, jadi kalau mabni itu berarti bebas sebebas-bebasnya. Kalau untuk yang mabni ya. Jadi semua yang mabni kita sudah tahu mabni itu ada semua harf gitu ya. Kemudian fiil madhi dan fiil amr. Ya. Nah, kemudian fiil itu dia mu'rab ya seperti yang sudah kita fiil mudhari ya. Nah, kemudian isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mu'rab sudah jelas ya, harokatnya berarti dhamma fathah kasrah. Nah, kalau ternyata mabni, itu mabni tadi yang memang dia bebas ya. Ya makanya bingung Ustaz, Jadi kalau ditulis kan kita bisa bisa mencerna Ustaz. Iya. Cepat-cepat ini nulisnya takutnya malah salah. Mohon maaf Ustaz, jadi minta tolong kalau Bisa nggak kita bilang isim ya mabni itu sebagai huruf gitu Ustaz? Oh nggak bisa. Kalau isim dia tetap isim. Iya, dia nggak bisa dirubah statusnya menjadi harfun, tidak bisa. Dia tetap ismun. Iya. Jadi seperti kam ya. Meskipun dia sukun, dia tetap berstatus sebagai ismun. Ya, dia tidak bisa berubah jadi harfun. Jadi nanti kalau beban salahnya, kalau kam kita misalkan salah menyebut harokat, itu bebannya masih ringan ya. Tapi kalau kita menyebut salah dalam menyebut statusnya, itu lebih berat bebannya ya. Jadi kalau kam kita sebut harfun, nah itu nanti beban salahnya lebih banyak. Tapi kalau tadi terkait dengan harokat saja, itu lebih ringan di situ ya. Baik Ustaz. Izin kalau supaya ingat terus bagaimana ya Pak Ustadz ya itu sebanyak itu tujuannya. Bisa pelajari. Ini ada kawaidnya, kawaid yang ke-29 kita masuk di 29. Ya ini berarti khusus tadi yang mabni karena kita membahas mabni ya. Ya. Jadi mabni ini berarti sudah tidak dibeda-bedakan terkait dengan jenis-jenis mabni di situ. Ya. Kita masuk di 29. Ya.
Ya, al-ahwal allati tulazimu awakhirul kalimat ya. Jadi keadaan yang biasanya ada pada akhir kalimat atau kata-kata mabniyah yang mabni. Ya, jadi ini keadaan, jadi maksudnya keadaan kata yang mabni, gitu ya. Ya. Itu ada ada 4. Jadi keadaan kata mabni, keadaannya ada 4. Nah, seperti yang ada di grup contoh-contoh ya. Ada grup 1, 2, 3, Sukun, 4 ya. fathah, dhamma, kasrah. Ya. Ya, betul. Nah, ini mengikuti contoh ya. Kalau contoh grup 1 dicontohkan dengan sukun, maka wahya sukun, dan itu adalah sukun. Wal fathu dan fathah. Nah, fathah ini diwakili oleh yang tadala 4, 5, 6 ya. Ya. Wal dhammu dan dhammah ini diwakili 7, 8, 9. Wal kasru dan kasrah diwakili 10, 11, 12. Jadi ini urutannya di kaidah ini mengikuti urutan di amtilah, di contoh ya. Jadi kalau dicontoh berarti grup 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di kaidahnya juga seperti itu. Jadi keadaan kata yang mabni, nah, itu ada 4 ya. Ada sukun, fathah, dhammah, dan kasrah. Nah, waktu samaan wa albina itu semua disebut dengan macam-macam bina atau macam-macam mabni. Ya, jadi kalau kita bingung istilah bina, nah, kita pakai kata mabni saja. Ya. Karena judul besarnya sebelumnya adalah mabni dan mu'rab ya. Biar kita tidak ragu terhadap istilah itu. Ya, jadi semua disebut dengan isim mabni, disebut dengan macam-macam mabni ya. Jadi Ya. berarti kesimpulannya macam-macam mabni itu ada 4 ya. Ya, jadi yaitu sukun, fathah, dhammah, kasrah. Nah, itu macam-macam mabni. Ya. Tapi itu ke macam-macam mabni itu bisa isim, bisa fiil kan Ustaz? Oh iya, betul. Bisa isim, bisa fi'il. Itu yang agak bingung. Ya, nah berikutnya kita masuk di kaidah 30. Al-kalimatul lati yulazimu al-akhiraha. Jadi kata-kata yang dia biasa diakhiri dengan as-sukun, sukun. Ya, awil fathu atau fathah, awil dhamma atau dhamma, awil kasrah atau kasrah. Yukoru inna mabniyah, maka disebut dengan innaha mabniyah. Itu adalah isim mabni ala sukun. Nah, ini kita pakai satu-satu saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kata itu diakhiri dengan sukun, kita sebut mabni ala sukun gitu ya. Nah, kalau kata itu diakhiri dengan fathah seperti di nomor 4, 5, 6 yaitu kata adalah, maka disebut dengan mabni alal fathi gitu ya. Nah, kemudian kalau kata-kata itu diakhiri dengan dhammah seperti 7, 8, 9 berarti mabni alal dhammi gitu ya. Nah, itu sudah baku ya Bapak Ibu istilahnya ya. Nah, kalau 10, 11, 12 yang diakhiri dengan kasroh, maka dia disebut mabni alal kasri. Ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya di kaidah 29 itu kata yang mabni itu ada 4 kemungkinan di situ ya. Ada yang harokatnya sukun, ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang kasrah. Kemudian di kaidah 30, jikalau dia sukun, nah, maka akan disebut mabni ala sukun gitu ya. Nah, kalau dia fathah disebut mabni ala fathi. Nah, kalau dia dhammah disebut mabni ala dhammi, dan kalau kasrah dia disebut mabni ala kasri. Ya. Nah, itu sebutannya ya, sehingga kita tidak pakai sebutan yang lainnya. Ya. Hilang. Ya. Nah, sekarang kita tadi di kaidahnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Kita ulang lagi kaidah 29 kesimpulannya. Kata yang mabni itu ada 4 tanda harokatnya ya. Nah, sukun, fathah, dhammah, kasrah. Ya, nah kemudian di kaidah 30, jikalau sukun maka disebut mabni ala sukun ya. Nah, insya Allah sudah biasa kita. Kalau harokatnya fathah disebut mabni al fathi. Kalau harokatnya dhammah disebut mabni ala dhammi. Kalau kasrah disebut mabni al kasri. Nah, itu nanti yang kita akan terapkan lagi di tamrin 1. Jadi sekarang kita buka tamrin 1. Mabni dengan Ya, sukun itu maksudnya mabni ala
ala sukuni gitu ya. Ya, betul, betul. Jadi kalau Mabni kata-kata dengan kalau kata fathah itu pakai tanda sukun kita sebut mabni ala dengan sukuni. ya, Ya, ya. ya. Ini Jadi bikinnya sebutannya pakai bahasa berarti Indonesia atau bahasa Arab, Ustaz? ya. Oh, pakai Pakai bahasa Arab saja nanti biar nyambung dengan kaidah yang ke 30. Ya. Karena ini berarti kaidah 30 di sini berarti mengajak kita pakai bahasa aslinya di situ ya. Nah, yang penting kita tahu maksudnya di situ ya. Jadi karena memang kata mabni ala sukun kan kita tidak bisa terjemah ya. Nah, karena itu pemahaman ketika kita menyebut tanda harokat. ya, ya. Jadi tulisannya Mabni ya. mabniyatun ala Ala sukuni. Mabni ya mabniyun. Nah, di sini oh, karena ya jadi kita pakai mabniyun alal fathi, ya. mabniyun di situ ya. Ya. Jadi mabniyun ala sukun, mabniyun ala dhammi, mabniyun al fathi, mabniyun al Tamarbutannya hilang. Oh ya. Tamrin 1 Ustadz ya. Ya, oh ya, sekarang kita di tamrin 1 kita baca dulu. Ya. Nah, kita baca perintahnya ya. Ayin fil jumalil atiyah, ya, tentukan pada kalimat berikut. Pada kalimat berikut ya. Al kalimat al mabniyah, kata-kata yang mabni ala sukun, yang ala sukun ya. Wal mabniyah ala fathi, dan yang mabni al fathi, wal mabniyah ala dhammi, dan yang mabni ala dhammi, wal mabniyah al kasri, dan yang mabni al kasri. Jadi kita disuruh untuk mencari kata yang mabni. Ya, berarti nanti kita bikin tabel saja Bapak Ibu ya. Jadi tabel 1 mabni ala sukun gitu ya. Mabni ala al fathi, mabni ala dhammi, mabni al kasri. Nah, nanti kita tinggal masukin kata-kata di sini yang kita anggap mabni al fathi yang mana gitu ya. Nanti biar lebih gampang. Nah, kita bikin yang model begitu saja. Kalau Bapak Ibu ingin mau menyebut satu-satu boleh. Ini misalkan ada dia mabni ala sukun. Nah, itu silakan saja kalau mau begitu ya. Tapi nanti jadi banyak nulis di situ ya. Kalau kita pakai tabel tinggal memasukkan saja kata-kata yang dimaksud ya. Asri. Ya, nah ini ada nomor 1 sampai 4. Ini kalimatnya agak sedikit panjang-panjang. Kita disuruh memilih gitu ya. Kita disuruh pilih. Jadi nanti tinggal memasukkan nomor 1 yang mabni ala sukun yang mana, apakah ada atau tidak itu ya. Oh, jadi nanti nggak usah kalimat panjang itu, milih aja Ustadz. Tidak usah, kan cuma satu kata yang diambil. Ya, jadi mungkin ada yang satu, ada dua, pokoknya yang mana yang mabni kita ambil. Yang mabni aja diambil. Ya, betul. Di dalam jadi kita satu kata di sini itu bisa 2 mabni Ustaz. Oh, dalam satu kalimat bisa ada 2 mabni, bisa. Bisa 2 mabni ya. Bisa 2 ya. Jadi nanti kalau kita perhatikan kalau harfun sudah jelas sekali di situ ya. Pokoknya kalau harfun sudah otomatis. Nah, kalau fi'lun sama ismun, baru kita lihat apa kriterianya di situ ya. Kalau madhi beda dengan mudhari, beda dengan amr itu ya. Kalau harfun semuanya seragam, mabni semuanya gitu ya. Boleh saya kasih contoh yang nomor 1 nih Ustaz? Oh, boleh. La yastati'ul insanu an ayya'isha munfaridan. Yeah. La adalah huruf mabni ala fathi. Oh, itu mabninya ala kurang pas. Ini lam alif yang punya harokat hanya lanya, alifnya tidak punya. Berarti dia disebut. Ya, jadi lanya disebut ala sukun. Oh, sukun ya. Oh, karena dia tidak berharokat. Lanya tidak berharokat ya. Jadi mat, jadi Bapak Ibu kalau kita dapat ada mat baik alif, waw atau ya, yang dia hanya memanjangkan fungsinya cuma memanjangkan saja ya. Berarti dia yang sukunnya Pak Ustadz. Iya, betul. Yang pakai fathah yang lanya, alifnya sukun di situ. Ya. Pokoknya mat itu baik alif, waw atau ya, kalau dia fungsinya hanya untuk memanjangkan saja, kita pastikan tandanya sukun, gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau dia misalkan saya pakai begini, ada wadu'a, wa-nya kan pakai fathah ya, wadu'a. Tapi kalau saya pakai yad'u, ada wawu di belakang, itu pasti wawunya sukun di situ ya. Ya.
Tapi wawu kan tidak termasuk dalam fiil di situ ya. Jadi yad'u itu di akhir dengan ain. Ya, nah ini la-nya tadi, berarti kita menyebutnya la, dia mabni ala sukun. Harfun la harfun mabni ala sukuni. Ya, kalau untuk masalah itu kita bebas. Jadi mau dia yang harfun, mau yang ismun, mau yang fi'lun, kita bebas. Pokoknya tadi tabel di kolom pertama mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala kasri, tinggal kita masukkan saja. Kita masukin aja la-nya ya. Ya, betul. Ya, la-nya termasuk yang mana? Ya. Ya, jadi contoh la tadi Bapak Ibu, kita tidak menulis al-fathi, tidak ya. Jadi dia tidak masuk di mabni al-fathi tapi mabni ala sukun. Alasannya yang berharokat fathah la-nya, alifnya dia tidak berharokat dan kita anggap sukun. Jadi pokoknya mat alif wawu ya yang tidak berharokat, kita pastikan harokatnya adalah sukun karena fungsinya hanya untuk memanjangkan saja. Sama dengan fi juga ya Ustadz, fi itu betul juga ya. Nah, fi juga ala sukun. Ya, jadi kalau fi kita tidak boleh mau ala kasri, tidak bisa. Karena huruf keduanya ya di situ dan ya-nya sukun. Karena kita fungsikan untuk memanjakan fi gitu ya. Jadi mabni ala sukun. Jadi fi tidak boleh tadi kita al-fathi alasannya ya-nya hidup, tiba-tiba dihidupkan, nah itu tidak bisa. Dia tetap fi, artinya tetap di dalamnya. Ya. Ustaz, berarti di sini insanu saja ya Ustaz ya? Apanya? Yang di nomor 1 itu insanu aja. Oh, al-insanu nggak masuk. Karena dia bukan mabni. Bukan mabni. Oh, yang diambil mabni ya. Karena yang mabni saja. Kalau mu'rabnya belum, karena kita belum sampai di topik i'rab nanti. Topik i'rabnya ada sendiri ya. Ya. Jadi topik kita hanya khusus di mabni atau bina saja. Ya. Berarti yang kita pilih yang mabni saja, Bapak Ibu ya. Seperti perintahnya di tamrin 1, perintahnya kita disuruh untuk mengambil yang mabni saja. Makanya tadi langsung di kolom tabelnya mabni ala sukun, mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni al kasri. Tinggal kita masukkan kata yang kita anggap mabni yang mana, yang pakai sukun, yang pakai dhammah yang mana, nanti tinggal didistribusikan saja. Munfarida itu bisa Ustaz? Apanya? Munfarida. Oh, dia nggak bisa karena dia bukan mabni, dia mu'rab. Ya. Jadi yang kita pilih yang mabni saja. Tadi contohnya la, itu mabni. Nanti la berarti langsung masuk di mabni ala sukun di situ ya. Nah, kita masukkan di mabni ala sukun. Istilahnya kita pakai alif atau lam aja. Ya. Apanya? Lamnya pakai alif atau cukup nulisnya harus lam alif. Ya. Iya, dia harus satu paket. Jadi kata yang tampil di situ kita tidak bisa lepas ya. Kalau la itu lam alif berarti lam alif, tidak boleh la saja. Nanti kalau la saja nanti jadi salah ketika kita menjelaskan ya. Deskripsinya nanti jadi salah kalau misalkan la saja karena nanti harokatnya fathah, sedangkan kita masukkan mabni ala sukun di situ ya. Nah, kalau kita masukkan la tanpa alif, itu nanti salah. Ya, jadi harus la lam alif paketnya ya. Pokoknya mabni aja ya. Iya. Ya. Oh iya, pokoknya mabni itu semua harfun Bapak Ibu ya. Semua harfun pasti mabni. Tinggal nanti fiilnya kita cek dia fiil madhi, mudhari atau amr gitu ya. Kalau madhi dan amr berarti mabni. Kalau mudhari'nya berarti enggak. Jadi kita tidak boleh ambil yang mudhari' ya. Jadi kalau fiil madhi boleh kita ambil, amrnya boleh diambil, mudhari'nya enggak boleh karena dia bukan mabni gitu ya. Berarti di sini harfun dan fi'lun Ustaz ya. Fi'lunnya juga yang ada ismunya. Mabni, kalau ismunya juga karena memang di Anwa'ul Bina itu yang kita ambil contoh kemarin. Nah, di buku ini yang ada di 4 grup itu ya. Yang sukun, fathah, dhammah, kasrah itu fi'il dan isim saja. Harfunya enggak dimasukin ya. Karena sudah otomatis gitu ya. Ya, tapi kalau di sini nanti karena kita langsung mempraktekkan atas perintah tamrin 1, ya kita akan ambil harfun pasti gitu ya. Kemudian fi'il madhi, fi'il amr dan sebagian isim. Ya. Baik Ustaz. Kita coba. Jadi yang perlu kita waspadai harfun, fi'il madhi,
fiil amar sama sebagian isim gitu Pak. Sebagian isim betul. Ya. Isimnya isim apa? Yang Oh, mana? kalau sebagian isim berarti tadi ada isim istifham. Nah, seperti itu gitu ya. Atau Tapi itu isim mausul di situ ya. Atau ya, dhamir di situ. Oh. Nah, kalau di sini kita belum dikasih penjelasan begitu Bapak Ibu. Kita baru sementara kita ditunjukkan di Anwaul Bina itu terkait dengan jenis-jenis mabni gitu ya. Jadi kita belum diajak ke kata. Kita baru diajak ke harokatnya dulu di situ ya. Jadi agar kita tidak bingung gitu ya. Ya. Jadi kita baru diajak untuk menilai harokat, kita belum diajak menilai kata. tapi kalau Baik, yang Ustaz, udah sudah mau buka puasa, Ustaz. Oh ya. Iya, Ya, Bapak Ibu insya Allah. Jadi nanti di nomor 1 sampai 4 ini berarti seperti itu ya. Yang mabni ala 1 sukun sampai yang 4 mana? ya. Tinggal Jadi diambil saja. ya, ini Ya, sampai jadinya ketemu di pekan depan. Kita akhirin ya, alhamdulillah dan PR-nya doa jadinya majelis. berapa Alhamdulillah Ustaz? rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.